Seorang pria berusia 20 tahun bernama Daniel, yang menjalani hukuman di penjara, bermimpi mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Seorang pengkhotbah, Pastor Thomas, mendatangi para tahanan dan mengatakan bahwa setiap orang sama pentingnya bagi Kristus. Daniel dengan antusias mendengarkan pidato pendeta yang memintanya untuk bernyanyi. Daniel memenuhi permintaannya, yang lain mengikuti teladannya. Saat makan siang, seorang tahanan baru dipanggil dengan nama Bonus, dibawa ke ruang makan. Ternyata dia mengenal Daniel dan hendak membalas dendam padanya. Bonus melemparkan sepiring makanan ke teman satu selnya, namun sipir menghentikan perkelahian. Sebelum tidur, Daniel berdoa di selnya, percaya bahwa Tuhan akan membantunya menemukan penebusan atas dosanya. Untuk berjaga-jaga, Pastor Thomas meninggalkan nomor teleponnya kepada Daniel, yang akan segera dibebaskan. Orang itu ingin melayani Tuhan lebih dari apapun, tapi pendeta berkata bahwa tidak ada seminari yang mau menerima penjahat, bahkan jika dia mendapat nilai tertinggi dalam ujiannya. Tentu saja Daniel kesal. Pendeta yang membantunya mendapatkan pekerjaan mengatakan dia harus sadar. Pada hari pertama pembebasannya, Daniel mabuk dan melakukan berbagai macam dosa. Seorang mahasiswa yang mempelajari psikologi bertanya kepadanya mengapa dia dipenjara. Pria itu menghindari jawabannya. Daniel bersenang-senang sepanjang malam, tapi keesokan paginya, dia merasa sangat tidak enak karena mabuk. Di dalam bus, salah satu penumpang tidak suka kalau dia merokok. Daniel menolak membuang rokoknya, dan penumpang tersebut menunjukkan kartu identitas polisinya. Pria itu segera menyadari bahwa Daniel baru saja keluar dari penjara, dia tiba di pabrik penggergajian tempat dia seharusnya bekerja. Melihat para pekerja, lelaki itu menyadari bahwa dia juga harus melakukan pekerjaan fisik yang berat. Di tempat peringatan di kota, Daniel melihat banyak foto orang yang berbeda. Hal pertama, Daniel pergi ke gereja. Seorang gadis mengatakan kepadanya bahwa kebaktian berikutnya akan dilakukan hanya di pagi hari. Pria itu berbohong bahwa dia adalah seorang pendeta. Tentu saja gadis itu tidak mempercayainya. Untuk membuktikan perkataannya, Daniel menunjukkan kepada gadis itu jubah pendeta yang telah dibelinya sebelumnya. Martha langsung serius dan memanggil seorang wanita yang membawa pria itu di ruang depan, memintanya untuk mengganti pakaiannya. Sadar kebohongannya sudah keterlaluan, Daniel berusaha melarikan diri, namun jendelanya terkunci. Tak lama kemudian, Lydia memperkenalkannya kepada pendeta setempat, Pastor Golub. Daniel berbohong bahwa namanya adalah Pastor Thomas. Dia seharusnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ketika Golub bertanya kepada Daniel seminari mana yang pernah dia ikuti, pria itu menjawab hal pertama yang terlintas di benaknya, lalu mengganti topik pembicaraan, bertanya tentang gambar-gambar di stand peringatan. Pendeta itu hanya menjawab bahwa baru-baru ini terjadi tragedi di kota mereka dan menawarkan Daniel untuk menginap di rumahnya pada malam itu. Pada malam hari, Daniel mencuri sejumlah uang dan pergi ke toko 24 jam untuk membeli rokok. Dia diperhatikan oleh Martha, putri pendeta. Banyak orang berdoa di stand peringatan. Ketika Daniel kembali ke rumah, Pastor Thomas meneleponnya, tetapi pria itu tidak menjawab teleponnya. Pagi harinya, dia melihat Golub tergeletak di lantai di samping tempat tidur. Ternyata itu Bapak Suci, meskipun kesehatannya buruk, menyalahgunakan alkohol. Golub kini tidak bisa melakukan pengakuan dosa, sehingga istrinya, Lydia, meminta Daniel untuk menggantikannya. Karena Daniel tidak memiliki pengetahuan yang memadai, dia mencari di Google panduan doa pengakuan. Seorang wanita yang berbicara tentang hubungan yang sulit dengan putranya tidak menyangka jawaban yang begitu lugas dari pendeta. Siang harinya, Daniel kembali ke rumah Golub. Bapak Suci yang tampak berpikir itu mengaku pernah melakukan dosa besar. Dia mengaku, tapi itu tidak mengubah apapun. Kini, Golub sedang mencari seseorang yang bisa menggantikannya saat dia dirawat karena alkoholisme. Menurut Golub, Daniel adalah kandidat yang tepat untuk peran pendeta setempat. Daniel bingung, karena dia sekarang harus memimpin misa, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Daniel ditugaskan di sebuah rumah kumuh. Pada malam hari, dia membaca buku ibadah untuk menimba ilmu. Pada pukul 8 pagi, ada misa yang dihadiri cukup banyak orang. Daniel hampir tidak mengetahui kata-kata liturgi, jadi dia berimprovisasi dengan mengatakan bahwa keheningan juga bisa menjadi doa. Pidato imam baru itu menyentuh hati umat paroki.
Ketika Daniel bernyanyi dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan di penjara, umat paroki mulai ikut bernyanyi, merasakan ketulusan yang terpancar dari pendeta. Di malam hari, saat kembali ke rumah, Daniel memperhatikan seseorang di tempat peringatan. Melihat pendeta itu, orang asing itu langsung lari. Keesokan harinya, Daniel mengunjungi rumah Golub. Martha juga ada di sana. Daniel melihat foto yang sama persis dengan yang ada di stand peringatan. Martha menceritakan kepadanya tentang tragedi itu mengguncang kota kecil mereka. Ternyata 7 orang tewas dalam kecelakaan tersebut, termasuk Kuba, saudara laki-laki Martha. Daniel kaget karena hanya ada 6 foto di plakat itu. Lydia mengatakan, pendeta melarang memasang foto pengemudi mobil kedua yang dianggap semua orang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Usai perbincangan tentang tragedi tersebut, Martha tak bisa tenang dalam waktu lama. Malam itu, Daniel bergabung dengan orang-orang yang berdoa di tempat peringatan. Orang tersebut, yang telah mengetahui nama-nama orang mati sebelumnya, berseru kepada Tuhan, memintanya untuk tidak mengutuk semua orang yang sekarang marah kepada Yang Maha Kuasa. Menurut Daniel, masing-masing dari orang-orang ini telah kehilangan orang yang dicintai dan berhak untuk marah. Daniel terus berkhotbah di gereja, tetapi dia tidak membaca doa, dia melakukan improvisasi. Umat paroki sangat menyukai pidatonya yang tulus. Belakangan, Lydia memberitahu Daniel bahwa pengobatan Pastor Golub tertunda, sehingga dia harus tinggal di sini beberapa lama. Di malam hari, seseorang mengetuk pintu rumah Daniel. Lydia mendatangi pendeta itu dan membawanya ke salah satu tempat tinggal sebuah keluarga dengan anak-anak. Daniel harus melakukan doa atas orang yang sekarat. Dia menggandeng tangan wanita tua yang hidupnya tinggal beberapa menit lagi. Pada saat itu, dia meninggal tepat di hadapannya. Daniel merasakan tangannya gemetar. Di rumah, dia mencoba menenangkan diri untuk waktu yang lama. Pada siang hari, Daniel kembali membacakan khotbah di stand peringatan. Umat yang merasakan ketulusan sang imam, sepenuhnya mempercayainya. Martha dan temannya memperhatikan hal ini. Pendekatan pendeta terhadap pekerjaan sangat tidak konvensional, tapi mungkin itulah yang membantu semua orang melewati kesedihan mereka. Suatu ketika wali kota Walkiewicz datang ke rumah Daniel untuk menemui pendeta baru. Dia tidak menyangka pendeta itu adalah seorang pemuda. Ternyata penggergajian kayu itu milik wali kota. Dia berencana membuka sayap baru pada hari Paskah dan menginginkan pendeta untuk menguduskan tempat ini di depan umum. Belakangan, Martha memperkenalkan Daniel kepada teman-temannya. Dia dengan mudah menemukan kesamaan dengan para remaja putra. Percakapan beralih ke tragedi itu. Setiap orang percaya bahwa pengemudi mobil kedua yang harus disalahkan, karena dia diduga sedang mabuk pada saat kecelakaan itu terjadi. Ternyata Romo Golub malah melarangnya dimakamkan di pemakaman setempat. Martha tidak hadir di pemakaman, dan teman-temannya mencela dia karena hal itu. Tragedi itu terjadi setahun yang lalu, namun warga kota masih tetap bertahan tidak dapat pulih darinya. Meski berprofesi sebagai pendeta, Daniel tak segan-segan minum minuman keras dan merokok. Tak lama kemudian dia dan Martha sampai di makam Kuba. Martha mengaku tidak datang ke pemakaman kakaknya karena larut dalam kesedihan. Menurut gadis tersebut, wanita yang suaminya disalahkan atas kecelakaan tersebut tidak meninggalkan rumah atau berbicara dengan siapapun selama setahun. Daniel mengunjunginya di rumah, namun Ewa Kobilski bereaksi histeris. Semua warga kota membencinya. Suatu ketika, wali kota meminta kepada Bapak Suci untuk tidak lagi membicarakan tragedi itu, karena masyarakat baru saja mulai pulih dari kesedihannya. Daniel mengatakan bahwa dia berhak berbicara dengan umat paroki tentang apapun, kemudian wali kota memberi isyarat kepada pastor bahwa dia dapat merusak reputasinya. Pada hari Paskah, wali kota memberikan pidato untuk menghormati pembukaan baru penggergajian kayu dan meminta Pastor Thomas untuk memberkatinya. Daniel berlutut, dan orang-orang lainnya mengikuti teladannya. Pendeta tersebut berpidato tentang keserakahan manusia dan kehausan akan kekuasaan. Wali kota segera mengerti bahwa kata-kata ini ditujukan kepadanya. Saat semua orang memasuki gedung penggergajian kayu, Daniel ngeri melihat mantan teman satu selnya. Pendeta itu buru-buru pergi dengan alasan palsu. Daniel tidak tahu harus berbuat apa sekarang, karena legendanya bisa hancur kapan saja. Meski ada larangan dari wali kota, dia tetap bertanya kepada masyarakat untuk membawa barang-barang yang mengingatkan mereka pada orang yang mereka cintai yang hilang dalam tragedi ini. Martha membawa topi kakaknya. Daniel berkata bahwa dia akan membawa semua barang itu ke panti asuhan.
Marta menunjukkan kepada pendeta itu sebuah video yang dikirimkan Kuba kepadanya 3 jam sebelum kejadian. Ternyata anak-anak muda tersebut mabuk berat, namun pemeriksaan forensik tidak menunjukkan hal tersebut. Ternyata ada yang tertarik menyembunyikan kebenaran. Daniel dan Marta datang ke rumah janda itu agar janda itu juga bisa memberikan beberapa kenang-kenangan. Anehnya, Ewa membiarkan mereka masuk ke dalam rumah dan memberikannya kepada pendeta surat dengan ancaman dari warga kota. Semua orang percaya bahwa Ewa juga harus disalahkan karena membiarkan suaminya mengemudi dalam keadaan mabuk. Namun Ewa meyakinkan, suaminya sudah 4 tahun tidak mabuk dan hasil pemeriksaan forensik palsu. Di antara surat-surat Marta, dia mengenali tulisan tangan ibunya. Ternyata abu suami Ewa masih tersimpan di dalam rumah. Golub tidak pernah mengizinkannya dikuburkan. Suatu hari, mantan teman satu sel Daniel, Pincer, datang untuk mengaku. Dia tahu Daniel pernah menjalani kehidupan yang amodal di masa lalu. Untuk tutup mulut, Pincer menginginkan 5.000. Daniel tidak punya uang sebanyak itu, tapi dia juga tidak punya pilihan. Jika dia kembali ke penjara, itu adalah akhir baginya. Daniel memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang dan dia berdoa. Saat misa, ia mengumpulkan sumbangan dari umat paroki. Pincer memperhatikannya dengan cermat. Setelah itu, Daniel berpidato, mengatakan bahwa dia berdosa, seperti orang lain. Liburan tiba, dan seluruh penduduk kota berkumpul. Setelah berdoa, orang-orang merayakannya, dan Marta menyanyikan sebuah lagu di atas panggung untuk menghormati kenangan mereka yang meninggal dalam tragedi mengerikan itu. Kemudian Daniel naik ke panggung, mengumumkan bahwa seluruh uang yang terkumpul pada kebaktian hari ini akan digunakan untuk menguburkan pengemudi yang masih belum dikebumikan. Malam harinya, Pincer datang ke rumah Daniel dan meminta uang. Namun, melihat TV itu mahal, Pincer setuju untuk mengambilnya alih-alih uangnya. Orang-orang itu mabuk. Pincer tidak menyangka akan mendengarnya saat khotbah. Daniel melakukan improvisasi alih-alih belajar dari internet. Pincer iri pada mantan teman satu selnya, yang memiliki bakat bawaan dalam memimpin orang. Mengingat putrinya, Pincer menangis. Dia mengerti bahwa dia tidak akan mampu merawat anaknya. Hampir seluruh penduduk kota marah dengan keputusan pendeta tersebut dan berniat mencegahnya. Kemudian Marta mengeluarkan surat ancaman tersebut dan membagikannya kepada pengirimnya, termasuk ibunya. Setelah menamparkan putrinya, Lydia pergi. Marta juga pergi, marah atas kemunafikan semua orang ini. Pada malam hari, orang-orang setempat menghalangi jalan Daniel, menjelaskan bahwa jika dia terus memaksa pemakaman pengemudi, maka hasilnya akan buruk. Pria itu tidak menyangka pendeta akan menjatuhkannya. Malam harinya, Marta meminta izin untuk menginap di rumahnya. Daniel menyiapkan tempat tidur untuknya, tapi gadis itu jelas mengharapkan sesuatu yang lain. Tiba-tiba, dia menciumnya, dan gairah muncul di antara mereka. Pada titik tertentu, mereka melihat api dari jendela. Jelas sekali bahwa pembakaran tersebut dilakukan oleh warga kota yang tidak puas. Di pagi hari, seorang letnan senior tiba. Wajah pendeta itu sepertinya tidak asing baginya. Daniel mengatakan mereka pasti belum bertemu karena dia diduga berasal dari Warsawa. Wali kota menyarankan agar semua orang berkompromi dan menguburkan pengemudi di kampung halamannya, tetapi pada saat yang sama menggantung fotonya di tempat peringatan. Lydia dengan tegas menentangnya, dan Daniel terus mendesak agar pria itu dikuburkan di sini. Pendeta itu ingin mengatakan yang sebenarnya tentang Kuba dan negara-negara lain, namun Marta memberi isyarat bahwa dia tidak boleh mengatakannya. Ewa meminta pendeta untuk berbicara secara pribadi, dan mengakui bahwa pada malam sebelum kecelakaan itu, dia bertengkar dengan suaminya. Pria itu mengancam jika istrinya tidak membukakan pintu, dia akan melakukan tindakan nekat. Ewa masih belum membukakan pintu untuknya. Tak lama kemudian, pemakaman pengemudi pun dilangsungkan. Saat arak-arakan melewati rumah wali kota, dia menyadari bahwa pendeta telah menang. Tentu saja Lydia tidak menghadiri pemakamannya. Duka atas kehilangan putranya menghalanginya untuk berpikir rasional. Melihat Daniel mengenakan jubah pendeta, Pastor Thomas yang asli, yang baru saja tiba di kota, menjadi bingung. Sopirnya akhirnya dikuburkan. Daniel mengundang semua orang untuk kebaktian perpisahan di gereja. Thomas membawa Daniel pulang, meminta penjelasan. Pria itu menduga Pincer telah mengkhianatinya. Marta masuk, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Thomas berbohong bahwa dia datang atas nama uskup untuk membawa Daniel ke kuria.
Ketika Martha bertanya apakah Pastor Thomas akan kembali kepada mereka, Thomas yang asli menjadi bingung. Ia tentu tidak menyangka akan mengetahui kalau pria itu selama ini menggunakan namanya. Terlepas dari perintah Thomas, Daniel berniat untuk melakukan kebaktian perpisahan. Thomas datang ke ruang depan dan menyerang pria itu, menyebutnya bodoh. Daniel hanya mengatakan bahwa dia tidak merugikan siapapun. Thomas tak habis pikir kenapa tidak ada satupun warga yang menduga Daniel bukan pendeta. Thomas bermaksud melakukan kebaktian itu sendiri. Sesuai kesepakatan, Daniel pergi menemui umat paroki untuk memperkenalkannya. Setelah ini, dia harus mengemasi barang-barangnya dan menunggu Thomas. Tiba-tiba, di hadapan umat paroki, Daniel melepas jubah imamnya dan menunjukkan kepada semua orang tato di tubuhnya. Setelah itu, dia diam-diam meninggalkan gereja. Daniel kembali ke penjara, seperti pincer. Pastor Golub kembali menjalankan tugasnya sebagai pendeta. Untuk pertama kalinya di tahun ini, Ewa berani datang ke gereja. Lalu Martha memutuskan untuk meninggalkan kota ini.